Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan kudrat dan irodahnya kita masih diberikan berbagai macam kesempatan dan juga nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan lahir batin, dan baik itu nikmat yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Namun tentu saja kita selaku hamba dan umatnya yang selalu setia agar senantiasa bersyukur dalam mentafakuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kajian kali ini, marilah kita berdoa sebelum memulainya agar langkah pertama kita dari rumah ke masjid ini maupun langkah teman-teman yang sedang live streaming menonton di channel YouTube kami, semoga apapun itu jalur dan jalannya, semoga tidak mengurangi niat kita untuk senantiasa mencari ilmu dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan memulai doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Baik, terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk hadir pada kajian kali ini, baik itu teman-teman yang hadir di Masjid Jami Al-Ittihad ini ataupun teman-teman yang hadir melalui platform sosial media YouTube kami. Dan semoga kita istiqomah dalam senantiasa mencari ilmu. Baik teman-teman, untuk kajian kali ini kita akan membahas tentang suatu isu yang lagi hangat, suatu isu yang banyak diperbincangkan. Bahkan perbincangan isu ini hampir setiap 1 tahun sekali, setiap adanya event ini juga teman-teman. Dan temanya juga berkaitan dengan isu kita kali ini, yakni tentang toleransi, yang kita akan bersama berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita ini, yakni seorang, katanya gak mau disebut ustadz, katanya teh masih muda, mungkin kita sebutnya A Ustadz we ya. Kita panggilkan kepada Kak A Ustadz Fajanut Apriandi untuk bersedia di depan kita kali ini. Assalamualaikum, Mak, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai bincang terlebih jauh lagi, kita akan sedikit mengulas pembahasan tentang pengertian atau pandangan menurut Afajar tentang toleransi itu seperti apa sih gitu. Arti dalam baik itu menurut Afajar ataupun arti yang sebenarnya seperti apa toleransi itu, pengertian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi kalau menurut bahasa berasal dari kata serapan dari bahasa Inggris tolerance, yang berarti itu keselarasan, keseimbangan. Kalau misalkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, toleransi itu kalau saya lihat di Wikipedia itu bisa diartikan menghargai, membiarkan, membolehkan,
pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya. Nah, toleransi dalam pengertian umum ini berbeda dengan toleransi dalam pengertian agama Islam. Toleransi dalam pengertian umum adalah suatu sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana antar sesama manusia saling menghargai dalam batas-batas yang digariskan oleh Islam juga. Ini menurut Wikipedia. Tapi kalau kita merujuk ke tema kita, toleransi apa tadi? Tanpa harus mencampuri. Tanpa harus mencampuri. Berarti dalam konteks agama Islam berarti kan? Baik. Kalau misalkan kita jabarkan sebelum itu, Islam itu berarti inna dina indallahi, berarti din itu adalah Islam. Din berarti. Nah, dari sini kita jabarkan bahwa apa saja ketika Allah suka tentang apa yang itu yang dinamakan Islam, berarti Allah meridhoi. Logikanya seperti itu kan. Sebaliknya ketika Allah melarang hal yang diharamkan, berarti Allah tidak suka tentang hal-hal itu. Nah, termasuk kita yang tidak diperbolehkan untuk mencampuri urusan ibadah agama lain. Hal ini, kejadian ini terus berlanjut tiap tahun. Misalkan setiap kemarin tanggal 25 ada Natal. Kenapa sih kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal? Sedangkan itu tidak, dari mereka tidak toleran. Orang-orang yang berpendapat bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah toleransi dan menganggap bahwa agama itu sama, yaitu merujuk kepada Allah tapi caranya yang berbeda, itu merupakan orang-orang yang keimanannya sangat kecil. Keimanannya sangat kecil, di garis bawahi. Kenapa? Kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Kafirun. Saya sudah ngobrol sama Sahdan, surat Al-Kafirun ayat pertama. Tahu kan surat Al-Kafirun? Pasti tahu. Tahu surat Al-Kafirun? Nukumaha? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah Muhammad. Berarti bukan hanya mengatakan, tapi Nabi Muhammad melakukannya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang, kepada orang-orang yang kafir. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ini turun ketika pada zaman sebelum hijrah, Nabi Muhammad awal-awal berdakwah, itu Nabi Muhammad didatangi oleh kaum Yahudi pada malam hari. Kaum Yahudi ini berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kita ini jelas berbeda. Zaman jahiliyah saja, orang-orang yang bodoh, jahil itu bodoh kan? Orang-orang yang bodoh mengatakan bahwa kita itu berbeda antara Islam dan kafir. Ya kan? Beda, tapi orang pintar zaman sekarang mengatakan bahwa agama semua sama. Itu sangat kontras ya, sangat mungkin
bingung juga kenapa orang pintar sekarang, orang yang berpendidikan sekarang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Bahkan orang Islam pun banyak mengatakan di sosial media atas nama toleransi menganggap bahwa agama itu sama. Sedangkan orang jahiliyah, orang yang bodoh pada zaman itu mengatakan pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jelaslah kita itu berbeda. Maka dari itu kita buat toleransi. Hari ini kami mengikuti ibadahmu, tapi besok kamu mengikuti ibadahku. Jelas kan? Di situ kata-kata yang bijak. Berbeda tata cara ibadah, Beda Tuhannya juga. berbeda Tuhannya juga, sangat berbeda, semuanya berbeda. Mereka mengakui berbeda, terus atas nama toleransi, mari kita sama-sama beribadah. Hari ini aku mengikuti ibadahmu, dan besok kamu mengikuti ibadahku. Kalau orang yang awam itu perkataan yang sangat bijak. Namun Allah menurunkan ayat ini. La a'budu tak budu. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Lalu wala antum abidu nama abud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jelas kan? Di situ ada itu Allah mengajarkan toleransi yang sangat luar biasa, Sangat indah ya. yang sangat indah. Kamu jangan mencampuri ibadahku, dan aku tidak akan mencampuri ibadahmu. Sudah jelas di situ. Allah menurunkan ayat ini sudah jelas. Itu makna toleransi dalam Islam. Bahkan bukan mencampuri di sini kan bukan hanya mencampuri ibadahnya, tapi mendukung cara-cara ibadahnya, mendukung tempatnya, memfasilitasinya. Itu tidak dibolehkan. Itu mencakup semuanya, bukan mencampuri ibadahnya saja. Tapi apa yang dilakukan dalam ibadahnya kita tidak boleh menirunya. Di kita sangat aneh. Masjid banyak kecolongan sandal, masjid banyak kecolongan mic, masjid banyak kecolongan sound, masjid banyak kecolongan kotak amal, tapi malah laskarnya menjaga tempat ibadah yang lain. Aneh kan? Sedangkan tempat ibadahnya sendiri tidak dijaga. Terlalu sibuk dengan atas nama toleransi untuk mencampuri ibadah orang lain. Padahal itu tidak dibolehkan dalam ajaran Islam. Tadi kan kata kita memang diberi batasan atau memang tidak boleh mengucapkan selamat atau apapun ketika orang yang tidak seiman dengan kita merayakan hari rayanya. Nah, gimana kalau ada pandangan atau pendapat, ada yang mengatakan kalau ya gak apa-apalah, saya ini ngucap aja, toh saya ngucap atau tidak juga keimanan saya tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah selama bagaimanapun saya memasuki tempat ibadahnya, mengikuti cara pandangannya, tetap iman saya tidak akan berkurang. Nah, gimana pendapat? Itu pemikiran yang salah. Tadi kan saya di sini dalam 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 Al-Kafirun ayat kedua, la abudu ma tabudun, ayat ketiganya wala antum abidu nama abud. Lah di sini mencakup. Walaupun iman kita itu tetap teguh, tapi kita mencampuri ibadahnya dengan mengucapkan selamat, itu sama saja.
itu tidak diperbolehkan. Sama saja kita mengucapkan selamat Natal kepada teman kita yang Nasrani, itu sama dengan mengucapkan selamat Allah punya anak, sedangkan Allah itu Beranak dan tidak beranak. ya Allah sudah jelas di sini. Toleransi di sini, agamamu ya agamamu, agamaku agamaku, ibadahmu ya ibadahmu, ibadahku ibadah. Kalau misalkan orang Nasrani kita Idul Fitri, terus orang Nasrani terus mengeluarkan fatwa bagi seluruh umat Nasrani untuk mengikuti acara Idul Fitri, ya silakan, tapi kita tidak meminta. Silakan saja, tapi kita tidak meminta. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan, sembahanmu sesembahan, ibadahmu ibadah. Kita tidak boleh mencampuri, gitu kan? Kebanyakan juga karena ada yang beranggapan juga karena saya mengucapkan ibadah orang lain juga karena mungkin yang umat di luar juga banyak yang mengucapkannya ketika hari raya Islam. Nah, mungkin ada yang berpendapat bahwa terlalu kurang baik gitu kalau saya tidak membalas kebaikan dengan kebaikan juga. Kan ada yang mengatasnamakan bahwa Islam itu agama yang sangat membahas kebaikan. Tahu gitu gimana? Apakah kebaikan hanya pada hari Natal? Kebaikan itu setiap hari kebaikan. Kita berbuat baik setiap hari. Tapi apakah harus dikhususkan pada saat hari Natal? Tidak kan? Apakah ketika kita mulu dan orang-orang Nasrani kita paksa untuk mengikuti muludan? Tidak kan? Apakah ketika tahlilan ada yang meninggal orang Nasrani disuruh ikut tahlil? Tidak kan? Karena mereka tidak paham. Begitu juga kita. Apakah kita paham tata cara ibadah orang Nasrani ketika di gereja? Tidak kan? Kita tidak usah mencampuri. Cukup saja di situ. Kamu mau ucapan selamat ya, selamat pun dari tiap hari pun bisa kan? Kenapa harus hari Natal? Berarti intinya kebaikan itu tidak untuk satu hari saja ya? Iya, kebaikan itu tidak untuk satu hari saja. Sama saja dengan 14 Februari hari Valentine. Itu kan maksud saya kan bukan hari kebaikan, itu bukan hari tanggal 14 saja. Makanya kita tidak diperbolehkan untuk merayakan hari Valentine. Dari situ. Dan kita jelaskan lagi, wala antum abiduna ma'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Berarti kita tidak menyuruh orang-orang selain agama Islam untuk menyembah apa yang kita sembah. Di situ toleransi. Cukup di situ. Tidak boleh hal ini terus dipertanyakan setiap tahun gitu kan. Padahal jawabannya sudah jelas dalam surat Al-Kafirun. Dan terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu sudah jelas. Diperjelas lagi di situ. Kenapa kita diharamkan untuk mengucapkan selamat hari Natal ya? Kalau misalkan dalam hal selain agama kita berhidup hidup bergandengan tangan di wilayah Indonesia, ada Islam, ada Buddha, apakah tetangga kita Kristen atau tetangga kita Buddha, tapi ketika kita punya makanan membaginya itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu hanya dalam hal ibadah. Gimana? Ibadah aja gitu kan. Ibadah mereka silakan. Ibadah kita ya jangan ganggu ibadah kita. Yang anehnya sekarang toleransi yang kebablasan. Liberal gitu ya. Iya. Ibadah orang lain dijaga, sementara ibadah kita sholat banyak senali mali itu tidak dijaga gitu kan. Tempat ibadah orang lain dijaga,
tapi kotak amal banyak yang ngambil, aneh juga kan gitu di tempat ibadah sendiri gitu. Lebih parah lagi sampai ngebubarin pengajian. Nah itu dari itu apa, eh, kadang ada seperti ini gitu kan, muncul akhir-akhir ini bahwa orang orang Nasrani tersinggung ketika disebut kafir, sementara kita tidak tersinggung ketika mereka mengatakan bahwa kita itu adalah domba-domba yang tersesat. Sama saja kan, orang yang jelas kan, untuk orang Islam, orang yang tidak beragama, tidak tauhid kepada Allah, tidak mengakui Nabi Muhammad, itu disebut kafir. Jelas, itu ucapan kita untuk mereka, dan mereka pun mengucapkan kepada kita, orang-orang yang tidak meyakini tentang Alkitab, tentang Nabi Isa, itu disebut domba-domba yang tersesat. Dan itu aneh sekali ketika kita nyebut kafir, orang Nasrani tersinggung. Ada apa dengan mereka? Yang menjadi permasalahan, toleransi ini di dalam sekarang ini itu dibenturkan dengan politik. Menjadi hal yang sangat sensi untuk dibahas gitu kan. Ketika membahas, jadi dibenturkan lagi dengan politik, dibenturkan lagi dengan kerukunan, dibentur lagi dengan sara, dengan rasis, atas nama toleransi. Padahal agama Islam sendiri itu sudah jelas tidak akan pernah mencampuri urusan ibadah agama selain Islam. Dan kenapa saat ini seolah-olah agama Islam yang disalahkan? Padahal kita tidak pernah menyalahkan orang-orang untuk melakukan ibadahnya. Bahkan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang beragama Nasrani, Yahudi, itu selalu dilindungi. Yahudi ketika di Madinah itu dilindungi, dibuat bloknya. Nasrani dibuat bloknya, dilindungi oleh Nabi Muhammad. Tapi kenapa mereka terusir dari Madinah? Karena mereka telah mencampuri. Nah, tadi soal kebaikan, kan saya pernah baca satu berita ketika ada istilahnya hari raya mereka gitu. Mereka niat ingin berbagi, ingin memberikan suatu hal, misalkan itu makanan atau rezeki yang lain kepada saudara yang lainnya, misalkan kepada Islam. Nah, saya juga pernah lihat ketika ada orang non muslim, orang yang di luar Islam memberikan eh, kalau nggak salah itu makanan kepada suatu masjid, kemudian imam masjid tersebut menolak mentah-mentah makanan tersebut. Nah, gimana menurut pandangan Fajar tentang Nah, sikap imam tadi? kalau menolak kita tanya dulu alasannya apa untuk memberi apa santunan itu. Misalkan niat mereka untuk kristenisasi, ya kita tolak. Mungkin imam masjid itu bersikap waspada. Karena apa? Sekarang itu marak kristenisasi dengan dalih makanan, dengan dalih uang. Datang ke kem-kem pengungsian ketika banjir, mereka ngasih makan, tapi yo masuk dulu ke Kristen, mereka berdakwah. Islam melarang seperti itu. Bahkan Islam pun melarang ketika kita memaksakan agama Islam kepada orang lain. Misalkan ada kem pengungsian. Nih, saya kasih mie. Tapi syahadat lah. Nah, itu nggak boleh paksaan. Allah melarang dalam Al-Qur'an ketika kita mengajak kepada agama Islam itu dengan paksaan. Nah, sering juga kalau 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 kalian lihat di minimarket ketika Natal itu memakai topi Khasnya mereka khas gitu. mereka.
Itu nggak boleh kita juga. Jangan pernah, itu kan tata cara ibadah mereka. Kita tidak boleh. Jangan pernah menggadaikan akidah kita kepada orang-orang yang orang-orang yang menyuruh kita dekat dengan kekafiran. Lebih baik keluar daripada menggadaikan akidah. Dan itu kita himbaukan kepada pemilik-pemilik minimarket, jangan pernah memaksakan memakai tata cara ibadah mereka dalam dalam praktek-praktek pekerjaan gitu kan. Sebaliknya juga kita gitu kan, ketika kita beridul fitri, kita pernah nggak memaksakan kepada orang yang Nasrani untuk memakai baju koko sama kopiah? Enggak kan, seperti itu. Nah, ini juga berkaitan tadi soal di bidang usaha ya. Kan kalau misalkan ada event tertentu kan, contohnya kalau sekarang itu kan Natal. Kan di Natal itu kan sering ada diskon Natal dan akhir tahun, atau kalau di game kan misalkan suka ada gitu banyak event-event tertentu yang eh, yang Ya, yang tentang paham. itu. Nah, kalau bagaimana hukumnya kita mengikutinya, karena mereka juga kalau yang mereka mengucapkan Natal itu mereka suka nyinyir, kalian itu mengharamkan mengucapkannya tapi masih makan diskon-diskonnya. Nah, kalau gitu gimana? Itu nggak jadi masalah, makanan itu atas dasarnya halal kan, terkecuali makanan haram di diskon Natal kita makan, itu haram. Tapi makanan halal ada diskon kan banyak, bukan diskon Natal aja kan, diskon mingguan, diskon akhir tahun, itu nggak apa-apa, sah-sah saja, sah-sah saja. Itu bukan tata cara ibadah, itu kan kita jual beli, ya kan, sah-sah saja, nggak apa-apa, karena dasar makanan itu adalah halal. Yang tadi yang haram itu ketika kita mengambil makanan yang diberikan umat lain dan kita mengikutinya, mengikuti tata cara ibadahnya, itu yang kalau misalkan ada diskon di misalkan di Indotit gitu kan, di sana itu sah-sah saja kita beli gitu kan, itu kan keringanan mereka gitu kan. Dan apakah ketika diskon Idul Fitri baju diskon 50%, orang-orang Nasrani kan beli, apakah kita melarangnya? Enggak kan, sama saja kan gitu kan, karena itu ya bukan tata cara ibadah gitu. Nah, berhubungan juga dengan tentang pengucapan hari raya kan, kalau misalkan kita mengikuti sebuah organisasi atau terikat organisasi kan, biasanya kan organisasi selalu mengucapkan ya setiap hari raya. Contohnya misalkan OSIS ya kan, mungkin teman-teman yang OSIS juga pasti tahu kalau seandainya ada eh, peringatan hari besar kan, OSIS selalu mengucapkan selamat selamat selamat. Nah, kita sebagai organisasi yang mungkin yang tidak seiman dengan apa yang diucapkan, mungkin dengan dalih karena tidak semua organisasi ini bukan hanya untuk Islam saja. Nah, bagaimana hukum kita mengikuti organisasi tersebut dengan mengucapkan, organisasi kan banyak. Iya, organisasi banyak, misalkan di PMR ada Nasrani juga, ya udah jangan mengucapkan, tetap aja gitu kan. Tapi kalau pemimpinnya seorang muslim ya jangan mengucapkan, itu sudah jelas aturan. Kalau mereka mau melakukan ibadahnya ya itu sudah dijelas dalam Al-Quran. Hati-hati dalam itu, karena dalam Al-Kafirun itu, surat Al-Kafirun, Allah kan yang full katakanlah Muhammad, itu bukan Nabi Muhammad bukan mengatakannya tapi melakukannya juga. Ingat, itu sudah jelas, itu toleransi yang Allah berikan kepada kita terhadap orang-orang selain agama Islam. Dan
kita sandingkan kita ngobrol toleransi itu, misalkan kita diharamkan mengucapkan nata kepada kaum minoritas. Mereka dengan dalih, kita ini kaum minoritas, kita tidak dihargai. Ya nggak seperti itu juga. Justru dalam aturan Islam, dalam kekhilafahan Islam, agama selain Islam itu dilindungi. Ada yang mau merusak ibadahnya, sama khilafah dilindungi. Mereka tidak pernah mencampuri urusan agama kita, dan kita pun tidak mencampuri urusan agama mereka. Silahkan. Itu Nabi Muhammad sering mempraktikkan itu toleransi kan? Maka sangat besar daripada mengucapkan selamat. Itu toleransi yang sangat besar sekali. Selamat itu cuma kecil. Tiap hari kita bisa mengucapkan selamat. Tapi Islam mengajarkan toleransi yang sangat besar. Oleh Nabi Muhammad, Yahudi, Baduy, dilindungi. Kenapa mereka terusir? Mereka mulai mencampuri ibadah-ibadah agama. Teman-teman mungkin sebelum nanti akhir sedikit bincang-bincang lagi, silakan siapkan pertanyaannya. Nah, ini kemudian kan tadi kembali lagi ke pengertian toleransi dalam Islam kan istilahnya membiarkan, menghormati tanpa mengganggu, tapi kita tidak boleh melewati batas-batas tertentunya. Nah, batas-batas tertentu itu yang seperti apa saja gitu? Mungkin batas kita untuk bisa bersosialisasi, bertoleransi dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita itu batasnya sampai mana gitu? Batasannya hanya sebatas ibadah saja. Di lain itu, kalian bergaul dengan Nasrani itu diperbolehkan. Berjualan juga dengan Nasrani diperbolehkan. Tapi dalam hal ibadah Allah sangat keras. Dalam surat Al-Kafirun tadi sudah dijelaskan. Agamamu, agamaku. Apa yang kamu sembah silahkan. Apa yang aku sembah kamu jangan menyembah. Apa yang kamu sembah aku tidak akan menyembahnya. Itu sangat jelas. Al-Quran yang berbicara tentang toleransi. Al-Quran bersumber dari Allah. Kalau kita masih menyangkal tentang firman Allah, berarti iman kita dalam taraf yang rendah. Orang-orang yang terus meyakini bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah toleransi dan dibolehkan, itu ada dalam kategori iman yang rendah, iman yang lemah, harus diperbaiki. Karena apa? Ini sumbernya langsung dari mengatakan kepada Nabi Muhammad. Sudah jelas kan? Kalau kita lihat kan teman-teman kita juga mungkin ada yang mengucapkannya karena meskipun dia Islam, dia tetap mengucapkannya. Nah, sebetulnya bagaimana sikap kita, ataukah kita mengajak dia berdialog atau kita cukup membiarkan? Karena mungkin kalau kita ikut berdebat dengan dia, kita malah makin memperkeruh suasana. Berdebat bukan berarti kita dengan emosi. Kita menegur dengan literasi, maka dia akan paham. Ajaklah mengaji, ajaklah berdiskusi dengan baik. Jangan ada emosi, jangan ada paksaan. Ketika kita sudah menegur, dia tetap seperti itu kembalikan lagi kepada Allah. Karena hidayah datangnya dari Allah. Gitu. Jadi tegurlah dengan sopan, kita barengi dengan literasi, dengan ayat-ayat Al-Quran,
Karena ayat-ayat Al-Quran itu bersumber dari Allah, kita tidak boleh menyangkalnya seperti itu. Maka insya Allah dia akan paham. Karena apa? Karena kita membawa dalil-dalil Al-Quran, bukan dalil-dalil yang lain, bukan pendapat orang lain, bukan ijtima ulama, tapi ini jelas Al-Quran. Nah, kalau gimana? Kalau kita ketika ngajak beliau berdiskusi, mereka itu malah menjawab gini, agak surgamu saja belum tentu kamu dapat, kenapa kamu ngurusin dosanya orang lain? Nah, kalau gitu gimana? bukan bukan surga, justru kita mengajak sama-sama ke surga gitu kan, bukan mengurusi surga orang lain, tapi kita mengajak sama-sama menuju ke kebaikan. Banyak hal yang membantah orang-orang yang sudah tercekoki gitu kan, paham-paham paham-paham liberal kapitalis, itu selalu menyangkal atas nama toleransi. Tapi itu toleransi dalam arti umum. Tapi toleransi dalam ruang lingkup agama Islam ya tadi, surat Al-Kafirun tadi. Kita itu sudah jelas, kita tidak bisa menyangkalnya. Apapun alasan mereka, kita tetap teguh dengan aturan dari Allah, petunjuk dari Nabi Muhammad. Makanya seperti itu, ya kan? Nah, mungkin terakhir dari saya ini pertanyaan juga, kan tadi soal toleransi, soal batas itu ada ibadah. Nah kan sering kita dengar-dengar kalau khususnya gitu anak muda suka mengadakan istilahnya diskusi lintas iman gitu. Nah kan itu diskusi tentang ibadah mereka, tauhidnya setiap agama. Nah menurut Pak Fajar, cara tersebut bagus untuk memperkenalkan Islam ke orang lain, atau justru mungkin itu kurang bagus karena terlalu mengeneralisasi Islam gitu, kalau kita berdiskusi lintas iman dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita? Diskusi lintas iman itu sering dilakukan kan dengan para ulama-ulama zaman dahulu. Sebenarnya sah-sah saja, cuman kita harus dibarengi dengan ilmu yang kuat, ilmu-ilmu yang ya mungkin harus belajar lebih lama gitu. Jangan sampai kita diskusi lintas iman kita terpengaruh dengan agama mereka. Jangan sampai. Kita harus daurah kita sudah seperti apa. Jangan sampai saya aja tidak berani untuk diskusi lintas agama. Karena apa? Karena ilmu saya pun tidak sebesar para ulama-ulama terdahulu gitu. Jangan sampai ketika kita berdiskusi dengan lintas agama saya terpengaruh pada agama mereka. Sah-sah saja untuk memperluas dakwah, tapi tidak dengan cara paksaan, tapi atas kesadaran mereka sendiri. Karena memaksa orang lain untuk masuk agama Islam, Allah melarangnya. Kalau karena tahu Ustadz Zakir Naik kan dia itu selalu berdakwah soal tentang agama di luar Islam. Nah gitu, kalau debat seperti itu menurut Fajar, apakah Fajar setuju dengan metode seperti Ya setuju, bukan Zakir Naik aja, Ustazah Irene di Indonesia itu sering mengajak orang-orang untuk menjelaskan bahwa Islam itu seperti ini, tapi tidak memaksakan mereka untuk masuk kepada agama Islam, hanya menjelaskan saja. Setelah itu ya terserah mereka gitu kan. Zakir Naik pun seperti itu. Apakah Zakir Naik memaksa mereka untuk bersahadat? Tidak. Itu atas kesadaran mereka sendiri. Setelah Dr. Zakir Naik itu menjelaskan pandangan-pandangan tentang agama Islam, tentang mereka, apa yang mereka tanyakan. Tapi kalau kita lihat tentang track recordnya, katanya kalau setelah Dr. Zakir Naik itu berceramah kemana-mana, itu malah membuat situasi perdamaian antar umat beragama makin lebih kacau lagi. Menurut Mungkin itu ketakutan orang-orang Nasrani yang kekurangan orang-orangnya, karena lebih banyak masuk Islam gitu kan, hanya ketakutan saja.
Mereka hanya mengedepankan isu. Kalau dan lihat kondisi Amerika sekarang itu berbondong-bondong warga Amerika masuk bersahadat. Tapi apakah terjadi kekacauan? Tidak. Di Islandia berbondong-bondong masuk Islam. Terjadi kekacauan? Tidak. Bahkan mereka saling melindungi gitu. Seperti itu. Itu hanya isu saja, untuk isu politik Ketika saja dakwah gitu kan. gitu ya. Untuk menghendakkan dakwah kita gitu kan, dakwah yang untuk menyebarluaskan dakwah gitu. Itu hanya isu saja. Mungkin kita masuk ke sisi pertanyaan. Saya akan kumpulkan pertanyaan. Ah, teman-teman, kita masuk ke pertanyaan pertama. Eh, ini sedikit diulas lagi mungkin. Bagaimana cara bertoleransi yang baik antara agama? Tadi sudah dijelaskan kan. Toleransi yang baik dalam beragama, pertama pelajari tafsir surat Al-Kafirun bahwa jangan pernah mencampuri ibadah orang Nasrani dengan ibadah kita gitu. Sebaliknya, mereka pun tidak boleh mencampuri. Tapi kalau mereka tetap ya sah saja. Toleransi bukan hanya dalam agama, dalam kehidupan pun itu dibolehkan. Kita berbagi, kita saling menolong, kita bersahabat dengan Nasrani. Diperbolehkan, asal jangan pernah mengganggu urusan ibadah. Itu saja. Toleransi dalam semuanya diperbolehkan, bergaul, bersahabat, termasuk dalam termasuk berteman, bersahabat. Yang tidak diperbolehkan hanya dalam ibadah dan pernikahan. Pernikahan beda agama itu dilarang dalam agama Itu juga Islam. mungkin jadi salah satu problem yang di Indonesia itu terlalu banyak yang nikah lintas agama gitu ya. Ya, terlalu banyak. Padahal itu dalam agama Islam itu diharam. Kenapa mereka ketika menikah itu di luar negeri? Karena tidak ada aturan di luar negeri. Oh, Ya kan? Tidak ada aturan. kalau di Indonesia mungkin dibatalkan oleh Ya, kalau Kementerian Agama. oleh KUA dibatalkan, tidak boleh. Tidak boleh orang yang agama Islam menikah dengan lain agama Islam. Tidak boleh, itu diharamkan. Terkecuali bisa masuk, orang Nasraninya bisa masuk ke Islam itu setelah syahadat itu juga baru bisa nikah gitu. Kita pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita menanggapi permasalahan toleransi yang telah dibenturkan kepada politik dan lainnya? Tanggapi dengan diam saja. Mulai dari kita tahun depan jangan pernah membahas tentang bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal. Kalian tidak toleran. Di YouTube banyak itu. Si mantan-mantan ya tidak akan sebutkan, itu banyak membahas tidak toleran, tidak berkemanusiaan, bertentangan dengan HAM. Itu tiap tahun dibuat isu seperti itu. Jadi kita tanggapi dengan diam saja. Silahkan isu itu akan melambung, tapi akan jatuh dengan sendirinya. Karena apa? Karena kita diam. Karena kita tahu hukumnya adalah haram. Ya sudah. Mereka mau berkata seperti apa ya silahkan. Yang jelas tahun depan kita tidak usah membahas lagi hukumnya mengucapkan selamat Natal. Berhenti di sini, berhenti saat ini, berhenti dari kita gitu. Udah jangan bahas, karena udah jelas. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Islam tentang umat Islam yang menjadi sinterklas dengan niat
mencari nafkah. Tetap tidak boleh. Jangan pernah menggadaikan akidah kita dalam hal apapun. Haram hukumnya. Termasuk untuk mencari nafkah. Banyak cara mencari nafkah yang halal. Bukan hanya menjadi seorang sinterklas. Karena itu adalah simbol agama Nasrani. Dan kita tidak boleh menyerupai simbol agama Nasrani itu. Jelas kan? Ini sedikit informasi juga buat teman-teman. Sebetulnya setelah saya baca sejarah-sejarah tentang Sinterklas dan lain-lain, ternyata Sinterklas itu berasal dari budaya dari negara Turki, tapi entah bagaimana jadi sebuah kebiasaan bagi saudara-saudara kita yang Nasrani, entah bagaimana. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Maaf, termasuk ucapan kita hari Minggu. Hari Minggu itu datang ketika Portugis, ya kita sejarah, Portugis datang ke Indonesia, mereka melakukan ibadahnya dengan mengatakan Domingo, Domingo, Domingo. Dengan apa? Domingo itu artinya hari Tuhan. Maka orang Indonesia menyebutkan dengan minggu, minggu, minggu gitu kan. Padahal itu minggu itu adalah hari Tuhan untuk tata cara agama orang-orang Portugis. Maka kita ganti, jangan mengucapkan hari Minggu lagi, hari Ahad. Mulai dari sekarang jangan mengucapkan hari Minggu tapi hari Ahad. nah itu mungkin teman-teman mulai dari kita. Gimana pun juga kalau misalkan naon sih Ahad teh, ya kita jelaskan hari Ahad itu setelah hari Sabtu sebelum hari Senin, jangan gitu. Iya. Tapi kan Minggu itu kan sudah jadi kebiasaan gitu dengan memerangi dengan Ahad ya. Dan pertanyaan selanjutnya, hal yang dapat kita lakukan untuk bertoleransi dalam keberagaman. Banyak. Batasannya adalah ibadah, itu sudah jelas dibahas tadi kan, batasannya adalah ibadah. Kalau mau buat toleransi apapun terserah gitu kan, tapi kalau ibadah jangan diganggu gugat, jangan pernah dicampuri. Selanjutnya, arti penting melaksanakan sikap toleransi. Arti penting melaksanakan sikap toleransi mungkin udah dibahas Itu tadi. pengertiannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, ini juga hampir sama juga, bagaimana sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi juga sama kan ya, intinya mungkin pertanyaan ini juga hampir semuanya sama. Intinya kita boleh melakukan apapun, kita boleh bersinggungan dengan apapun yang tidak seiman dengan kita, asalkan kita tidak mencampuri dalam urusan agamanya. Itu saja simpel ya teman-teman. Mungkin alhamdulillah kita telah mengikuti rangkaian kegiatan kajian malam Ahad kali ini. Terima kasih telah memberikan dialog dan diskusi kita agar Sama-sama. kita lebih baik lagi ke depannya dalam menyikapi isu-isu yang beredar di lingkungan kita, khususnya isu-isu tentang toleransi. Dan juga semoga ini juga menjadi pemecut kepada kita agar kita sebagai umat muslim itu, kita ini berada di negara Indonesia itu dengan umat muslim yang paling banyak di dunia, lebih besar daripada Arab Saudi, lebih besar dari negara lainnya, yang mungkin terasa aneh sekali jika kita di negara Islam yang begitu banyaknya masih asing dengan dunia Islam juga. Dan itu jadi pelajaran untuk kita semua. Mungkin sebelum kita mengakhiri kajian kita kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti kajian kita kali ini dan memperhatikannya.
baik itu di yang menghadiri secara langsung di Masjid Al Ittihad ini ataupun secara streaming nanti di channel YouTube Prisma TV. Semoga apa yang kita usahakan selalu bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita tidak meninggalkan dosa kita ketika kita pergi dan akan pulang kembali. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Karena sekarang agak sudah malam, karena kisahnya juga tadi agak terlambat hampir setengah 8, jadi silahkan pulang, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mo